Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Kesia, saya yakin dan percaya potensi kamu lebih dari apa yang kamu saat ini rasakan. Potensi kamu jauh lebih besar dari apa yang saat ini kamu rasakan. Saya ada benang merah yang Kesia baru sampaikan. Jadi gini ya teman-teman, kita ini masih remaja. Kita harus menyadari bahwa potensi diri kita itu besar. Ya, jangan cukup kita punya satu talenta. Jangan merasa udah puas kita punya satu talenta. Minta terus, raih terus, kejar itu. Ya, kalau Donovan suka futsal, kejar futsal. Udah futsal apa lagi? Voli, kejar lagi apa? Semua firman Tuhan bilang gini, bangunlah pagi-pagi dan taburkanlah benih itu. Maka kamu tidak tahu benih mana yang akan tumbuh. Kalau kamu tabur benih cuma satu, kalau misalkan benih itu gagal, kamu nggak punya benih lain. Tapi kalau kamu punya benih yang lain, begitu gagal satu, yang satu bisa bertumbuh. Yang terpenting adalah percaya, iman mengalahkan kekhawatiran. Nah, tema saya siang hari ini adalah apa? Baca sama-sama. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak, Gloria? Ya, baca sama-sama dengan keras. 2, 3. Ya, ngomongin gini. Iman, tangan kanan begini di dada. Iman, tepuk sampai berasa. Iman mengalahkan kekhawatiran. Sekali lagi, iman mengalahkan kekhawatiran. Leo, sebut namanya masing-masing. Iman mengalahkan kekhawatiran Hagai. Amin. Amin. Iman mengalahkan segala sesuatu. Yang mengalahkan dunia ini adalah iman. Have you faith? You can anything. Benar. Ketika kamu punya iman, kamu bisa punya semuanya. Tapi kamu punya semuanya, tapi kamu nggak punya iman, kamu nggak bisa menikmatinya. Itu bedanya. Nanti. Next slide. Sorry, kita baca dulu. Filipi 4 ayat 6. Ya, Filipi 4 ayat 6. Oke, karena Kesia bersaksi, Kesia yang bacakan. Filipi 4 ayat 6. Ya. Biar keras, biar teman-temannya terdengar suara Kesia. Filipi 4 ayat 6. Ya, apa lagi? Ya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, janganlah hendaknya apa dikatakan? Kamu khawatir, tapi nyatakanlah segalanya ya guys ya. Segalanya apa separuh guys ya? Segalanya. Segalanya. Apa namanya? Ya, semuanya ada padamu kan ku bawa. Jadi kalau semuanya Tuhan udah kasih, kita bawa untuk kemuliaan siapa guys ya? Di akhir tadi saya bilang untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan sombong, ya. Jangan khawatir, yang penting itu, ya. Jangan khawatir. Next slide, Irel. Oh, space. Oke, space. Ciri anak Tuhan yang beriman, ya. Kita lihat cirinya. Oke, saya pakai aja kalau gitu. Yang pertama, orang beriman selalu curhat kepada Tuhan dan bersujud. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Orang beriman selalu curhat kepada Tuhan dan bersujud. iya, artinya datang dan berlutut sambil berserah. Ceritakan semuanya karena dia adalah Bapa yang baik dan pribadi yang sangat mengerti semua pergumulan hidup kita dan yang paling mengerti keadaan seluruhnya dalam hidup kita. Ya. Jadi cuma Tuhan yang ngerti keadaan kita. Mama papa tuh nggak bisa ngerti, kadang terbatas mereka untuk bisa ngerti kita. Mama, aku tuh lagi pengen belajar bahasa, mah. Betul nggak Kesia? Mungkin Kesia mengerti, Kesia tadi udah bilang ya. Masa sih cuma keterbatasan biaya, betul ya Kesia ya? Masa sih? Tapi
semangat kita, passion kita, gairah kita, iman kita, itu akan mencapai kita kepada destiny. Setiap kita itu punya destiny. Colek kiri kanan, destiny. Tanya, apa destiny? Apa destiny? Tanya kiri kanannya, colek, apa destiny? Colek. Ngerti nggak destiny? Saya ini orangnya suka mengajarkan ilmu ya, bukan ilmu bela diri. Saya ini senang berbagi pengalaman. Ya, kalau saya tanya satu persatu, apa visi dalam hidupmu? Ada visinya, ada. Hidupi. Gloria punya visi dalam hidup kamu yang dari Tuhan. Apa visinya? Hidupi itu. Leo, visimu apa? Minta sama Tuhan kalau kamu nggak tahu visimu apa. Orang yang berjalan tanpa visi, dia akan seperti ikan mati yang hanya hanyut ikuti arus. Tapi kalau orang yang punya visi, misalkan saya, visi saya belum diubah sama Tuhan dari 2 tahun lalu. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Selagi masih ada kesempatan, berbuat baiklah kepada semua orang dan jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, terutama kepada saudara seiman. Itu visi saya. Aplikasinya apa? Saya hidupi itu dan saya menjalani itu dan saya menjangkau jiwa-jiwa, menguatkan jiwa-jiwa, terutama anak-anak Tuhan. Itu visi. Jadi kalau kita nggak punya visi, hidup kita nih terbawa arus, tuh nggak? Teman kita mau ke kafe, minum-minum, belajar merokok, ya kan? Lihat video porno, lihat apa yang nggak jelas, ikut-ikutan teman, ngebully apa dan lain. Kita pasti terbawa arus. Kenapa kita bisa jatuh dalam dosa? Ada yang tahu? Karena kita jatuh dalam waktu kebodohan kita. Contoh, kita udah tahu jam sekian, hari sekian, mama nggak ada di rumah. Ini waktunya gue berbuat dosa. Itu waktu kebodohan. Engkau sudah tahu kapan engkau berbuat dosa, tapi engkau masih jatuh di dalam situ. Itulah waktu kebodohan. Ya. Next slide. Oh, manual ya. Contoh dari Daniel ya. Daniel 6 ayat 10. Nanti kamu bisa baca satu pasal. Daniel itu adalah orang yang selalu bertanya sama Tuhan, orang yang selalu curhat sama Tuhan. Daniel dikatakan pagi, siang, sore dia datang sama Tuhan, menyediakan waktu, bukan untuk menyisakan waktu, menyediakan waktu. Bedakan menyediakan dengan menyisakan. Menyediakan artinya kita rela untuk menyediakan waktu sama Tuhan dengan rela, ya. Yang kedua, beriman artinya apa? 2, 3. Percaya kepada, melakukan yang baik. Orang yang beriman selalu berbuat baik. Colek kiri kanannya. Orang yang beriman selalu berbuat baik. Mazmur 37 ayat 3 sampai 8. Saya bacakan aja yang ininya ya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kalau kita beriman sama Tuhan, ketika kekhawatiran ini sudah kita bisa atasi, maka kita harus melakukan sesuatu yang baik. Apa sih sesuatu yang baik? Sesuatu yang baik nanti kita akan bahas. Melakukan hal baik itu banyak sekali, ya. Sebagai contoh, salah satu melakukan hal baik. Bisa baca nggak apa? Apa artinya? Tanggung jawab. Salah satu bentuk berbuat baik adalah bertanggung jawab. Apa sih kok? Bertanggung jawab apa kok? Aku kan masih kecil, belum punya tanggung jawab. Nah, siap dikoreksi? Siap ditegur? Siap untuk berubah? Siap nggak? Saya nggak tutup nih. Siap nggak? Siap? Ya. Jangan marah sama saya ya. Ya, saya mau tanya. Kalau misalkan ada satu orang punya sakit yang begitu parah, dia datang ke dokter. Dok, saya sakit. Lalu diperiksa sama dokter. Lalu dokternya menganalisa dan diketahui di dalam diri orang itu, Pak, Bapak punya kanker stadium akhir. Ngeri gak? Tapi tahu nggak? Jadi tahu nggak penyakitnya? Lalu pasien ini bilang apa sih ke dokternya? Terima kasih, makasih ya dok. Betul nggak? Selalu kita kalau ke dokter kan gitu kan, dok makasih ya dok, betul nggak?
Betul ya? Jadi apapun yang dokter katakan, pasiennya bilang terima kasih. Jadi kalau hari ini kalian tahu penyakit kalian hari ini, bilang terima kasih. Jangan marah sama saya ya. Terima kasih kok gitu ya. Bertanggung jawab atas apa? Yang pertama, baca sama-sama. Belum semua. 2, 3. Keluarga. Om, kok saya kan belum berkeluarga. Kamu bagian keluarga. Ngerti? Alvan, apa tanggung jawabmu di keluarga? Gloria, apa tanggung jawab kamu di keluarga? Leo, apa tanggung jawab kamu di keluarga? Koreksi. Selama ini aku sekolah masih malas belajarnya. Selama ini aku masih malas bantu mama di rumah. Selama ini aku masih berhitung sama mama. Selama ini aku masih malas untuk bantu papa. Artinya kamu belum bertanggung jawab di dalam sebuah keluarga. Kamu anggota keluarga dan kamu harus punya tanggung jawab itu. Ya. Next. Yang kedua, bertanggung jawab atas apa? Siapa di sini yang senangnya hobinya tidurnya malam sampai larut? Siapa di sini yang suka menunda makan? Siapa di sini yang malas minum? Itu bagian tidak bertanggung jawab atas kesehatan. Bukti kita beriman kepada Tuhan, kita bertanggung jawab atas diri kita. Kalau kita sakit, saya mau tanya, kamu bisa sekolah nggak? Kalau kita sakit, kamu bisa berproduktif nggak di dalam Tuhan? Nggak bisa. Kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Kemarin 3 hari yang lalu, hari Selasa itu saya flu berat. Saya dulu flu berat, tapi nggak ada demam. Flu berat gitu. Flu berat, waduh ngocor terus. Tuhan, aku Sabtu mau pelayanan. Tuhan, aku beriman. Aku Sabtu bisa pelayanan. Waduh, Sabtu kemarin saya pelayanan dari pagi sampai malam. Ya. Bertanggung jawab atas kesehatan kita. Kalau kita sakit karena memang kelelahan, segera istirahat, minum obat dan banyak makan. Selesai. Ya. Jangan malas untuk jaga kesehatan karena itu bagian dari kita menjaga iman kita bersama Tuhan. Ya. Next. Oke. Bertanggung jawab atas apa? Atas pendidikan, atas studi. Saya percaya di sini nggak ada yang malas-malasan sekolah. Buktinya Kesia sangat antusias, Gloria juga, Leo saya tahu, Jonathan saya tahu, ya lumayan cerdas. Ponakan saya ini kemarin di games, semua orang pada nggak tahu jawabannya kayu itu bahasa kimianya UV ya, Tanya. Betul ya Tanya? Besi ya Tanya? Besi ya, bahasa kimianya ya. Iya. Opan juga hebat, luar biasa, pintar, ya. Anak remaja nggak ada yang bodoh. Pesan saya, ketika kalian masuk yud, kalian dobrak. Amin. Kalian dobrak. Kalian jangan ikut-ikutan yang menempem. Kalian jangan ikut-ikutan yang malas. Kalian jangan ikut-ikutan yang datangnya kalau makan. No. Kalian harus energik. Lihat, itu bakso saya belum makan loh. Saya belum makan loh bakso saya. Perut saya lapar. Tapi saya antusias. Tapi saya semangat. Saya percaya saya tunda makan saya percaya saya nggak apa-apa. Karena saya punya iman. Saya mau berikan yang terbaik buat kalian. Ya, jadi kalian nanti one day yang akan berdiri di sini. Kesia boleh bagi firman, Gloria boleh bagi firman, Leo boleh, Nathan boleh, Donovan boleh. Saya ini orang yang suka memberikan kesempatan. Saya kalau pelayanan sama teman-teman saya ajak gitu ya. Ya mereka enggak belum sempurna, memang kita juga belum sempurna. Tiba-tiba saya suruh dia, kamu yang bawa firman. Saya latih seperti itu. Dia akan terbiasa. Jangan merasa gini ya. Orang merasa, dia kan masih berdosa. Kok diizinkan bawa firman? Saya mau tanya, emang yang bawain firman itu orang hidupnya benar, orang yang kudus? Hah? Enggak. Tapi saya percaya begini, ketika kita mengizinkan, memberikan kesempatan untuk orang berubah, dia akan sendirinya berubah. Jangan orang sudah hancur, kita injak-injak, semakin hancur. Dia akan hilang dari gereja.
Berapa banyak teman kita yang kabur dari gereja ya karena merasa terintimidasi. Rangkul, opan, Natal kalau ada teman-teman yang datang gitu ya. Rangkul, itu bagian dari iman. Iman itu bertanggung jawab atas studi. Studi dalam sekolah minggu, dalam ibadah. Ini pun kalian lagi studi, lagi belajar. Ya, kayak ini iman loh. Ini kalian membentuk iman. Kalian datang ibadah itu untuk membentuk iman, bukan untuk datang ke gereja tiap minggu hanya kewajiban, hanya disuruh mama, hanya disuruh ke jetro untuk datang remaja. Jangan, rugi. Saya bilang rugi. Kalau kalian datang ke tempat ini karena seseorang, karena disuruh seseorang, saya mau bilang rugi. Betul nggak? Enakan di rumah main game, wah, nonton film main ya, main bola, main coklat, main bekal. Ya, rugi. Tapi kalau kita datang beribadah dengan hati yang tulus, maka itu ada sesuatu yang luar biasa. Nah, bertanggung jawab atas apa? Atas pekerjaan. Kok saya kan masih sekolah, belum bekerja. Pekerjaan apa? Pekerjaan itu nggak harus yang kayak di office, di kantor, kamu datang ke kantor dapat gaji. Enggak. Pekerjaan ini juga termasuk dari sekolah. Itu pekerjaan kalian. Pekerjaan kalian apa? Bertanggung jawab atas apa? Bantu mama papa di rumah. Ya. Ini semua pada bantu papa mamanya nggak sih? Cuci piring. Tan, kamu bantu mama nggak cuci piring? Aktif aja sama mama. Gloria bantu mama nggak? Bantu. Kesia bantu nggak? Bantu. Ya, harus kita bantu. Dengar baik-baik. Kalau kalian nggak mendapatkan sesuatu yang mama kalian, papa kalian nggak bisa wujudkan, ya karena keterbatasan orang tua, misalkan biaya, waktu dan lain sebagainya, jangan kalian menghujat orang tua kalian. Firman Tuhan yang katakan, jangan mengatai ibumu atau ayahmu, ya, tapi hormatilah mereka sehingga lanjut usiamu di bumi ini. Ya, jadi ketika mama papa terbatas untuk mewujudkan cita-citamu, pasti ada rencana Tuhan. Kayak saya dari muda saya ingin main drum, pengen punya drum, pengen belajar drum. Tahu kan? Mama papanya tahu kan? Tahu ya? Tante Siti yang terkenal, ya Tante Siti. Lalu Om bilang, mah mau main drum dong, beli drum. Gak punya uang. Ya udah lesin ya, nggak punya uang. Nah, passion ya. Pokok nih, ambil panci, ambil batang sapu, pokok bentuk itu drum. Itu real, nyata, kisah nyata. Koko bikin drum. Sekarang aku bisa main drum nggak? Bisa. Lumayan hebat. Belajar nggak? Kagak. Otodidak. Yes ya, kalau kamu yakin dengan diri kamu bersama dengan Tuhan, passion kamu itu kejar. Saya nggak pernah bisa main gitar. Tanya kok Jetro, nggak pernah saya bisa main gitar. Tapi begitu Tuhan panggil saya, Tuhan saya pengen main gitar, saya ingin melayani sambil musik. Tuhan ajari saya. Bisa tuh. Pelayanan kemana-mana, ke panti asuhan, pelayanan keluarga, doain orang pakai main gitar sendiri. Bisa sendiri kan biasanya. Ada satu keponakannya Oma Gerti tahu? Oma Gerti tahu ya? Ada keponakannya itu pemain tamborin, penari. Tahu nggak dia bilang apa? Dia yang ngajarin malaikat Tuhan. Dia nggak pernah belajar di mana-mana. Dia diajarin oleh malaikat Tuhan. Ini kalau kalian nggak percaya, kalian belum ngalamin. Tapi kalau kalian ngalamin, kalian bisa berdiri di sini menyaksikan cinta kasih Tuhan. Serius. Saya nggak pernah mimpi mau punya sepeda waktu saya masih SD SMP. Nggak pernah punya mimpi. Tuhan, waktu itu belum Tuhan sih. Waktu itu belum dekat sama Tuhan. Tapi memang passion saya orangnya itu antusias. Katanya, saya punya ide. Waktu itu saya nggak ngerti hikmat. Saya mengatakan itu ide. Tapi sekarang Tuhan kasih hikmat. Dulu saya bikin sepeda sendiri, nggak beli ke pasar Poncol. Beli dicicil tuh sadelnya, joknya, rodanya, gearnya, rantainya, stangnya, semua sampai hafal saya saat ini bentuk-bentuk
dari sepeda itu. Jadilah sepeda itu. Jadi guys ya, kalau kamu kerinduan kamu belajar bahasa itu, ya minta, lakukan itu, percaya kamu sudah mendapatkan. Firman Tuhan bilang berdoa seperti kamu bukan seperti sih, bahasa lainnya gitu. Kamu berdoa, kamu sudah mendapatkannya, ngerti nggak? Seperti itu kamu berdoa. Gloria juga. Nathan, kamu lagi doa untuk apa? Lagi doa untuk apa? Kamu jangan-jangan nggak ada pergumulan, nggak ada harapan. Apa harapan kamu? Permintaan kamu apa sama Tuhan? Apa? Saat ini yang kamu sedang harapkan apa? Ya, itu produser. Apa? Perkemahan Jumat Sabtu. Oh, itu perkemahan Jumat Sabtu. Emang kenapa belum ikut? Itu anggotanya kurang dari 8. Anggotanya kurang dari 8. Jadi kalau kurang dari 8 maksudnya gimana? Kalau plus 98 nggak bisa ikut. Oke. Doa sama Tuhan. Ya. Kamu tahu nggak? Waktu kamu belum dapat sekolah, mama kamu ngobrol sama Akil. Doakan ponakan belum dapat sekolah. Akil doa saat itu. Tuhan, Engkau yang tempatkan keponakan aku di sekolah terbaik Tuhan, di Kampung Rawa. Dan kamu sekarang ini bisa sekolah. Ya. Jadi semua yang kamu capai hari ini, baik Koko Yoel, baik Koko Yoyo, ya dulu Akil pernah bernubuat untuk mama. Kalian 3 raja di dalam keluarga kalian. Ngerti nggak? Jadi kamu tuh jangan main-main sama Tuhan. Jadi kamu harus antusias sama Tuhan. Ibadah harus serius sama Tuhan. Harus semangat hidup benar sama Tuhan. Tinggal mulai di Kampung Rawa, tapi kekudusan nomor 1. Amin. Ya, Nopan juga. Kamu boleh tinggal di Kampung Rawa yang nggak benar seperti itu. Saya tahu kok, saya pernah bandel di sana. Tapi kamu harus jadi terang di sana. Amin. Ya, kamu tunjukkan sama semua orang di sana, kamu anak Tuhan yang luar biasa. Keren, kamu diberkati Tuhan. Ya, diberkati Tuhan, keluarga kamu diberkati Tuhan. Next, yang terakhir dalam pelayanan, bertanggung jawab dalam pelayanan. Ya, saya kadang suka sedih ya. Kalau suatu ibadah gitu ya, kayak tadi siapa WA-nya? Nggak ada, sama musik. Jadi sepertinya nggak ada persiapan gitu loh. Ini saya bikin ini, tanya Leo, tanya istri saya bikin ini 2 minggu lalu. Saya bikin ini 2 minggu lalu, saya nggak main-main untuk persiapan. Walaupun saya ini orangnya yang bersama dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bicara apa, saya langsung sampaikan. Kalau Roh Kudus bilang jangan bawa ini, saya nggak akan bawa ini. Saya akan bawakan apa yang Roh Kudus mau. Walaupun saya orangnya seperti itu, tapi saya harus prepare well, persiapan yang terbaik buat Tuhan. Supaya apa? Supaya terbaik yang kita berikan, bukan asal-asalan, ngerti nggak? Ya, makanya nih anak-anak remaja, solid dong, solid, please, solid. Ada nggak sih saling WA tiap hari? Hah? Nggak ada saling WA. Nathan, kamu pernah WA di rumah nggak? Pernah ngobrol nggak di rumah? Ampun Tuhan, itu satu Kampung Rawa nggak pernah ngobrol. Kamu tanya papa kamu kan, om sama papa kamu dulu deket, akrab. Serius, dulu nggak ada WA-WA-an, nggak ada. Om bekerja bareng sepeda sama papa kamu, naik M01, bandel bareng. Serius, ikut retreat. Serius berdua sama papa kamu. Om tuh teman dekat sama papa kamu. Om tuh dekat sama Ko Hari, Ko Hengki, Ko Hanggar, semuanya kita solid, nggak ada handphone saat itu. Kita kalau ngobrol nggak pernah buka handphone. Emang nggak ada handphone waktu itu. Sampai saat ini pun kita ngobrol udah terbiasa, handphone tutup. Bangun hubungan, jangan merasa sombong bisa sendiri. Kamu perlu Leo perlu Kesia perlu Nathan perlu Opan. Semua memerlukan, saling memerlukan. Pasti. Jangan Tuhan benci orang yang gue pintar, gue cerdas. Saya udah cerita belum anak panti asuhan yang merasa cerdas? Yang anak panti Papua, yang dia merasa, pintar, dan akhirnya dia kalah sama adilnya. Ya, karena Tuhan benci orang sombong. Kita aja sebagai manusia aja nggak suka kok sama orang sombong, betul nggak? Nggak suka. Ya, bilang kiri kanannya jangan sombong lu.
menyembah. Nah, kalian pernah nyembah nggak di rumah? Kalau kalian bilang, aku orang beriman, aku percaya sama Tuhan. Pertanyaannya, kamu nyembah Tuhan nggak di rumah? Nah, jangan lihat kiri kanan. Belajar hari ini. Gue pulang ke rumah nih, nanti gue pokoknya harus nyembah Tuhan. Gue sebelum tidur gue harus nyembah Tuhan. Bangun pagi gue harus nyembah Tuhan. Mau? Kalau kalian menyembah Tuhan di rumah, ini nih tempat ini, bukannya ini yang retakmu, bukannya yang pecah, semuanya pecah. Sama antusias. Bukan ini yang pecah, ini yang kecil. Kalau kalian menyembah Tuhan datang ke tempat ini, wah sekarang lama siang ini pecah nih semua. Kita bikin baru. Ya? Nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di dalam penyembahan itu ada apa ya? Ada sesuatu yang orang lain nggak bisa dapatin, yang orang lain nggak bisa nikmati, yang orang lain nggak bisa lihat. Serius, ya? 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu pergi dari Saul. Masih ingat cerita ini? Ketika Saul dihinggap oleh roh jahat, lalu Saul meminta kepada Daud untuk memainkan kecapi dan roh jahat itu pergi. Dengar baik-baik, roh jahat itu paling takut sama pujian penyembahan. Paling takut dia. Ya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Siapa di sini kalau malu kencing masih takut? Takut? Numpang-numpang, anak babi mau kencing. Ya, anak babi. Lu anak babi, anak Tuhan. Nyanyi sih awalnya. Ada kuasa. Ya, kita punya kuasa. Coba kita kanan, kita punya kuasa. Makanya nyembah dong. Ya, makanya menyembah, ya. Belajar menyembah. Pujian dan penyembahan adalah senjata rohani bagi anak-anak Allah. Jadi kalian ini setiap hari diperhadapkan dengan peperangan rohani. Ya, Kesia, ini peperangan kamu untuk kamu bisa mewujudkan bahasa yang kamu mau, itu peperangan. Kamu mau menang atau mau kalah? Kalau kamu mau menang, praktekin ini. Kamu tahu tembok Yeriko kenapa bisa runtuh? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Kira-kira seperti itu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Kalian jawab Tuhan nggak? Jawabnya apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Wah, iblis gemetar, guys ya. Set banget tiba-tiba sampai di mulut kamu itu bisa berbicara seperti itu secara langsung. Ya, percaya itu, ya. Just believe to God, ya. Jadi pujian juga lambang kemenangan. Setiap kali bangsa Israel berperang, selalu Imam Lewi berjalan di depan. Jadi bangsa Israel itu setiap kali dia mau berperang, itu Imam Lewi selalu berjalan di depan. Untuk apa? Untuk memuji. Bayangin begitu apa ya? Pentingnya penyembahan. Pujian begitu penting, ya. Praktekkan ini, saya yakin dan percaya ada perubahan dalam hidup kalian, ya. Nah, dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu bisa menggunakan alat musik bagi yang bisa. Kalau nggak bisa gimana kok? Ya bisa dengerin musik lewat iPhone, lewat YouTube, lewat Spotify, banyak hal, gitu ya. Nah, dengerin lewat ini. Tapi lagu-lagunya lagu-lagu rohani, pujian penyembahan, gitu ya. Menyembah itu menaikkan pujian, bermazmur dengan sikap penuh rasa hormat. Bahasa Jawanya respect. Ya, kita harus punya respect sama Tuhan. Apa?
respect, hormati Tuhan. Belajar ini mau terapkan ini dalam hidup kita, mau aplikasikan, ya. Oke, Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi contoh ya. Tetapi kira-kira tengah malam Rasul Paulus dan Silas berdoa dan apa? Menyanyikan apa? Puji-pujian. Kepada siapa? Kepada Allah. Tahu nggak ceritanya? Sendi-sendi penjara terbuka. Masih ragu dengan pujian penyembahan? Tembok Yeriko, ini Daud masih ragu dengan pujian penyembahan. Saya mau tanya, masih ragu? Berdoa buat orang yang kita kasihi. Kita nggak bisa merubah papa kita, kita nggak bisa merubah mama kita, kita nggak bisa merubah orang di sekitar kita untuk bisa lebih baik kepada kita. Tapi dengan pujian penyembahan kita berseru sama Tuhan, maka Tuhan yang mengubahkan itu semua. Just believe, ya. Cuma itu kok syaratnya, just believe, percaya aja gitu, ya. Penutup 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah, ya baca sama-sama 1 Yohanes 5 ayat 4. Ya, kalau terlalu jauh boleh buka di handphonenya. Ya, saya tunggu ya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Udah ketemu apa? Belum? Oke, masih tunggu 1 Yohanes 5 ayat 4. Udah. Oke, 2 3 baca. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Udah yakin sekarang? Yang mengalahkan dunia adalah iman kita? Udah yakin? Enggak, kurang keras, saya nggak dengar. Yakin? Apa yang mengalahkan dunia? Iman siapa? Bersama dengan siapa? Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi dia yang mengasihi, bagi kita yang mengasihi, ya. Sekarang saya mau praktek bersujud. Nah, ini kan semua pakai celana ya. Coba praktek bersujud. Saya kasih tahu dulu ya. Bersujud seperti ini secara medis ada fungsinya, ya. Fungsinya adalah itu bisa menenangkan pikiran kita, ya. Yang punya sakit mah di bagian sini, itu sakit mahnya bisa hilang, bisa sembuh. Ya, yang punya GERD segala macam nggak perlu minum obat. Lakukan seperti ini, bersujud sampai dengkul kalian ini ketemu dengan dagu kalian. Bersujud seperti ini. Praktekkan. Coba yuk kita praktekkan yuk seperti ini. Yuk. Kan kita ada semua kan, nggak ada yang pakai rap, yuk coba praktekkan. Ya, praktekkan. Ini ya, ya seperti ini. Ya, ya praktekkan. Ya, oke. Ya, kalian berurusan sama Tuhan, bukan berurusan sama saya. Kalian dalam sikap sujud menyembah Tuhan, sujud di hadapan Raja, nyatakan apa yang menjadi kerinduan hatimu. Kamu mau menangis, kamu mau berdoa, kamu berkata-kata, silakan. Ini waktumu bersama Tuhan, bukan waktu saya, tapi waktu kamu bersama dengan Tuhan. Serius sama Tuhan. Tuhan hadir dan Tuhan menjamah hidupmu hari ini. Yang diperlukan hanyalah iman. Dengan iman engkau mengalahkan dunia ini. Sikatlah bersyadara para sikatlah bersyadara sikatlah bersyadara sikatlah bersyadara